Halo kaum mager semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga Anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya, Boy Deyan Employ in the Gejrot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival berjudul Passion in the Desert yang dirilis pada tahun 1997, yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat menarik dan aneh sekali karena ada adegan yang mempertontonkan manusia empludan dengan hewan. Penasaran kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, cerah cret cerot. Cerita berlatar belakang pada tahun 1798 dengan memperlihatkan seorang pelukis Prancis utusan Napoleon bernama Michael yang sedang membuat sketsa lanskap dan monumen di sebuah gurun di Mesir, yang mana pekerjaan Michael ini dikawal oleh beberapa puluh orang prajurit, karena jika tidak dikawal itu sangat berbahaya disebabkan di tempat tersebut sangat rawan. Dan yang paling ditugaskan untuk menjaga bah Michael ini adalah seorang prajurit bernama Agustin. May I sit down? Lizards, giant birds, and superstitions blinding the people. Awalnya pekerjaan mereka berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan apapun. Namun suatu hari di mana pagi itu ketika yang lain masih tertidur, bah Michael melihat ada puluhan Mamluk datang ke tempat tersebut mau menyerang mereka. Melihat itu bah Michael pun langsung membangunkan yang lain hingga akhirnya pertempuran sengit pun terjadi di gurun tersebut. Setelah pemimpinnya berhasil dibunuh spontan, para Mamluk itu kabur. Dikarenakan di tempat itu sudah tidak aman, akhirnya mereka pun memutuskan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju pos terdekat. Dan saat yang lain sudah pergi, di sini bah Michael meminta kepada Agustin untuk menyelesaikan dahulu pekerjaannya. Mendengar itu, Agustin yang diberi tugas khusus untuk menjaga bah Michael pun terpaksa menuruti kemauan si abah Michael tersebut. Sorenya sesudah pekerjaannya selesai, bah Michael dan Agustin pun pergi meninggalkan tempat tersebut menyusul rekan-rekannya. Namun sialnya dalam perjalanan mereka dihadang badai pasir membuat mereka akhirnya kehilangan jejak rekan-rekannya. Walaupun demikian tetapi saat itu Agustin dan bah Michael pun terus melanjutkan perjalanan ke arah yang diyakininya dengan harapan mereka bisa segera menyusul rekan-rekannya. Namun sialnya selepas 3 hari berjalan, Agustin dan bah Michael tidak juga bertemu dengan rekan-rekannya, sementara mereka berdua lupa jalan menuju ke pos mereka. Setibanya di bawah pohon, bah Michael mengungkapkan kepada Agustin bahwa mereka tersesat. Mendengar itu Agustin langsung terduduk lemas, sebab sebenarnya dari kemarin juga dirinya sudah mengira bahwa mereka itu tersesat. Karena jika tidak tersesat pastinya sekarang mereka sudah bertemu dengan rekan-rekannya, mengingat sejak awal mereka berdua terus berjalan tanpa henti menyusul rekan-rekannya tersebut. Menyadari bahwa mereka berdua tersesat, akhirnya Agustin menyuruh bah Michael yang saat itu sudah tidak kuat lagi berjalan menunggu di tempat tersebut, sementara dirinya akan pergi mencari bantuan ke desa terdekat, dan jika usahanya berhasil dirinya akan menjemput bah Michael. Setelah Agustin pergi, di sini bah Michael merasa tidak yakin bahwa usaha Agustin itu akan berhasil sebab jarak dari tempat tersebut ke desa terdekat itu sangatlah jauh. Karena hal itu si abah Michael yang lemah iman pun memutuskan mengakhiri hidupnya dengan cara meminum banyak cat kemudian menembak kepalanya. Sementara Agustin yang pergi mencari bantuan, di perjalanan dirinya menemukan cangkang kerang. Tentunya hal tersebut membuat Agustin merasa bahagia, karena itu menandakan bahwa dirinya sudah dekat dengan laut. Dengan penuh kebahagiaan kemudian saat itu dirinya pun kembali berjalan mencari keberadaan laut tersebut yang diyakini jaraknya tidak jauh dari tempat itu. Akan tetapi belum juga dirinya jauh berjalan, tiba-tiba kudanya ngerumpuyuk. Melihat itu Agustin pun mencoba memaksa kudanya tersebut agar kembali bangkit.
Namun setelah dipaksa kudanya tidak juga mau bangkit karena memang dia sudah sangat lemah disebabkan sudah beberapa hari tidak diberi makan dan minum hingga akhirnya Agustin pun terpaksa membunuh kudanya tersebut dengan becengnya. Walaupun sebenarnya di sini dirinya juga sudah tidak kuat lagi untuk berjalan, akan tetapi kala itu Agustin memaksakan kembali berjalan karena dirinya punya harapan bahwa sebentar lagi dirinya akan menemukan laut. Namun naasnya sesampainya di bukit, Agustin melihat bahwa di sekitar tempat itu ternyata tidak ada laut. Tentunya kenyataan tersebut membuat dirinya merasa putus asa dan langsung pingsan. Agustin yang kala itu pingsan dirinya terbangun karena mendengar ada suara wanita tertawa. Lantas saat itu dirinya pun kukulintingan mencari wanita tersebut sambil keguruan meminta tolong. Tetapi setelah dicari ternyata wanita itu tidak ada, menjadikan Agustin merasa kesal. Rupanya yang didengarnya tadi itu hanyalah halusinasi akibat dirinya kelaparan dan kehausan. Selepas kejadian tersebut, Agustin kembali berjalan dengan sempoyongan. Sesampainya di suatu tempat dirinya menemukan tenda orang Baduy. Lalu dirinya pun masuk ke tenda tersebut. Sesudah berada di dalam, Agustin menemukan sekantong air tergantung di tiang tenda. Seharusnya di sini Agustin mengambil air itu dan membawanya kabur ke tempat yang aman. Namun kala itu dirinya malah langsung meminum air tersebut di dalam tenda itu hingga akhirnya dirinya ketahuan oleh wanita Baduy pemilik tenda tersebut. Dan di sini Agustin beruntung karena ternyata wanita Baduy itu tidak marah walaupun melihat dirinya sudah mencuri airnya. Melihat itu Agustin bukannya berterima kasih melainkan malah berlaku tidak sopan, yakni membuka penutup wajahnya, menjadikan wanita Baduy itu marah dan mau menusuknya menggunakan pisau legend buatan Cibatu. Namun dengan cepat Agustin merebut pisaunya, dan ketika wanita Baduy tersebut hendak kabur, Agustin memegang rambutnya dan memotongnya, membuat wanita itu menjerit meminta tolong kepada teman-temannya karena takut ditangkap. Lantas saat itu Agustin pun kabur meninggalkan tempat tersebut sambil tipa paretot. Tak lama teman-temannya datang dan langsung mengejar Agustin dengan cara mengikuti jejaknya. Sementara Agustin, orang yang sedang dikejarnya, terlihat kala itu dirinya naik ke tebing. Usai melewati tebing tersebut, di sana Agustin menemukan bangunan kuno yang ditinggalkan. Lalu dirinya pun menghampiri bangunan tersebut dengan penuh hati-hati. Dan ketika hendak masuk di sini, Agustin melihat bahwa di samping bangunan tersebut ada goa. Lantas dirinya pun berjalan mendekati goa tersebut. Sebelum masuk di sana, Agustin mendengar suara geraman hewan buas dari dalam goa tersebut. Sambil memegang pedang di sana, Agustin pun menantang hewan itu untuk berduel. Namun setelah menunggunya lama, hewan tersebut tidak juga keluar. Karena hal itu lantas Agustin pun masuk ke goa tersebut tanpa rasa takut sedikit pun. Setibanya di dalam, Agustin menemukan ada air mengalir di dinding gua itu. Disebabkan sangat dahaga, kemudian Agustin pun menjeleti air tersebut sampai akhirnya dirinya tertidur di gua tersebut dengan sangat lelap. Malamnya Agustin Ngoreja terbangun dengan penuh ketakutan disebabkan dirinya mendengar suara geraman hewan buas yang terasa begitu dekat. Walaupun sangat ketakutan, akan tetapi kala itu Agustin bersiap-siap menunggu kedatangan hewan buas tersebut sambil memegang bayonet dan pedang di tangannya. Tak lama seekor macan tutul betina muncul di sampingnya. Namun anehnya di sini si macan tutul tersebut tidak menyerang dirinya. Tentunya kenyataan itu membuat Agustin merasa bahagia sekaligus keheranan. Setelah menampakkan dirinya, lalu si macan tutul itu pun kembali ke tempat tidurnya, yang ternyata tempat tidurnya itu tak jauh dari tempat Agustin tadi tertidur. Meskipun si macan tutul tersebut tidak menyerang dirinya, tetapi malam itu Agustin tidak bisa tidur karena ditakutkannya saat dirinya tidur si macan tutul tersebut menerkamnya. Paginya si macan tutul betina itu pun terbangun dan menjilati kakinya. Sementara di luar, terlihat di sana ada seorang pria Baduy datang ke tempat tersebut untuk membunuh Agustin disebabkan dirinya merasa yakin bahwa Agustin bersembunyi di tempat tersebut. Yang mana ketika si pria Baduy itu datang ke tempat Agustin bersembunyi, si macan tutul tersebut mendekati Agustin dan menjilati lututnya, membuat Agustin gemetar sangat ketakutan sampai dirinya kencing di celana.
Selepas itu kemudian si macan tutul tersebut ngadepong, dan tatkala pria Baduy Malang itu hampir menemukan Agustin, dirinya langsung menerekamnya, membuat Agustin yang melihatnya merasa ngeri sekaligus merasa berterima kasih karena si macan tutul tersebut sudah menyelamatkan nyawanya. Kemudian kala itu Agustin pun keluar dan berniat pergi meninggalkan tempat tersebut, karena walaupun si macan tutul itu baik kepada dirinya, namun tidak mustahil jika sedang kelaparan dirinya juga akan diterkam. Melihat Agustin pergi, terlihat di sana si macan tutul tersebut mengikutinya. Setibanya di tempat yang tinggi, Agustin benar-benar merasa lega karena dirinya serasa lepas dari maut. Dengan lega hati lalu di sana dirinya pun mengucapkan selamat tinggal kepada si macan tutul betina tersebut. Namun tatkala hendak pergi di sini, Agustin benar-benar merasa ngegebegeruas saat melihat si macan tutul betina itu tiba-tiba sudah ada di atasnya. Padahal tadi jarak mereka sangatlah jauh. Yang mana dari kurak-keriknya di sini Agustin melihat bahwa si macan tutul betina itu melarang dirinya pergi karena takut diterkam dari belakang. Akhirnya Agustin pun terpaksa menuruti kemauan si macan tutul betina tersebut. Agustin yang terpaksa tinggal di sana terlihat keadaannya benar-benar sangat lemah disebabkan kehausan dan kelaparan. Bahkan saking kelaparannya di sana Agustin sampai memakan apa saja yang ditemukannya di tempat tersebut. Saat sedang berjalan mencari makanan di sana Agustin benar-benar merasa bahagia karena ternyata di tempat tersebut ada air yang sangat cukup. Namun ketika dirinya hendak menghampiri air tersebut, si macan tutul itu menghalanginya menjadikan Agustin kembali mundur sambil bujurnya rerempodan. Lantas saat itu Agustin pun mencobanya dari arah lain, akan tetapi naasnya si macan tutul tersebut sudah berada di sana menjadikan dirinya terpaksa berdiam di tempat tersebut menunggu sampai si macan tutul itu pergi. Sesudah lama menunggu sialnya si macan tutul tersebut tidak juga pergi, hingga akhirnya Agustin pun memberanikan diri turun dan mengusirnya. Namun usaha Agustin sia-sia karena walaupun sudah diusir si macan tutul tersebut tetap tidak juga mau pergi. Setelah menunggunya beberapa jam barulah si macan tutul tersebut pergi. Melihat itu spontan Agustin pun langsung menghampiri air tersebut dan minum sepuasnya kemudian gupak seperti anak kecil. Yang ternyata kelakuan Agustin ini diintip dari atas oleh si macan tutul betina tersebut, dan anehnya cara dirinya mengintip itu seperti manusia tidak seperti hewan. Diceritakan di tempat lain terlihat saat itu rekan-rekan Agustin sampai di pohon tempat dirinya meninggalkan Mbah Michael. Yang ternyata Agustin dan Mbah Michael ini tidak ketinggalan oleh rekan-rekannya itu, melainkan hanya salah memilih jalan sehingga mereka tidak bertemu. Bahkan jalan yang dipilih Agustin rupanya lebih cepat daripada jalan yang dipilih mereka. Melihat Mbah Michael sudah meninggal, di sini mereka tega tidak menguburkannya, malah membiarkannya begitu saja agar mayat Mbah Michael tersebut dimakan hewan buas. Kembali ke Agustin sesudah puas minum, dirinya berusaha menangkap kelinci untuk makan siang. Namun usahanya gagal membuat Agustin sangat kesal. Dan ketika Agustin melihat ke depannya, di sini dirinya menemukan seekor anak rusa. Namun saat itu dirinya tidak mempunyai semangat untuk menangkapnya. Sebab menangkap kelinci saja dirinya tidak bisa, apalagi menangkap rusa yang terkenal linghas. Sedangkan si macan tutul karena dirinya ahli dalam berburu, terlihat di sana dirinya mendapatkan seekor rusa. Karena gagal menangkap kelinci, akhirnya Agustin pun memakan apa saja yang ditemukannya di tempat tersebut. Melihat Agustin kelaparan, si macan tutul betina tersebut merasa kasihan, lalu dirinya pun menyimpan rusa hasil buruannya itu di tempat yang akan dilewati Agustin. Niat baik si macan tutul tersebut pun tidak sia-sia karena tak lama Agustin melewat ke tempat itu untuk mencari makanan. Melihat ada rusa mati, tanpa pikir panjang Agustin yang sudah sangat kelaparan bedengkuk rubukan di kamari pun langsung memakan daging rusa tersebut dengan sangat lahap sampai cacamuilan. Beberapa saat kemudian si macan tutul itu menghampirinya dan ikut memakan daging rusa tersebut. Tentunya hal itu membuat Agustin menyingkir ketakutan.
Akan tetapi setelah melihat ternyata si macan tutul itu baik dan ingin berbagi makanan dengannya, akhirnya Agustin pun menjadi berani lagi mengambil daging rusa tersebut. Selepas merasa kenyang, Agustin menyodorkan tangan kirinya dan si macan tutul itu pun menjilatinya. Di mana hal tersebut menandakan bahwa si macan tutul itu ingin bersahabat dengan dirinya. Tentunya kenyataan tersebut membuat Agustin merasa bahagia dan langsung menerimanya. Pantas saja dari awal si macan tutul betina ini baik kepada Agustin yang ternyata dirinya ingin berteman. Oke, kan lanjut. Semenjak saat itu kini Agustin dan si macan tutul betina tersebut pun menjadi dekat dan setiap harinya mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Bahkan Agustin sampai meniru perilaku si macan tutul itu minum. Mungkin hal tersebut dirinya lakukan saking senangnya bersahabat dengan si macan tutul itu yang kelakuannya seperti manusia. Suatu hari yang mana ketika Agustin sedang mandi, si macan tutul betina tersebut mengambil bajunya. Melihat itu Agustin pun bangkit dan mengambilnya kembali. Kemudian mereka bermain dengan penuh kebahagiaan. Karena si macan tutul betina tersebut baik dan perilakunya seperti manusia, lalu Agustin pun mencarikan nama yang cocok untuknya. Setelah berpikir lama, akhirnya Agustin menamainya dengan panggilan Aisyah. Aisyah! Namun kelihatannya si macan tutul betina tersebut tidak menyukai dirinya dipanggil Aisyah, lantas Agustin pun menamainya dengan panggilan Simum. Saat mendengar dirinya dipanggil Simum, si macan tutul itu langsung terbaring sepertinya dirinya menyukai nama tersebut. Dan di sini keanehan pun terjadi ketika Agustin sedang mengelus-ngelus tubuh Simum. Tiba-tiba dirinya menjadi bergairah kepada Simum, hingga akhirnya Agustin yang malang pun kehilangan akal sehatnya dan mengemplud Simum sampai puas. Duh, Agustin, benar-benar sangat mencuplahkan sekali kelakuanmu, kata Mang Eman tukang araga Cimah. Keesokan harinya di mana pagi itu ada seorang anak kecil Baduy pengembala kambing bernama Teguh lewat ke tempat tersebut. Dan tanpa sengaja di sana Teguh menemukan topi milik Agustin. Lantas Teguh pun mengambil topi tersebut dan membawanya pergi. Di waktu yang sama Agustin dan Simum yang kala itu sudah terbangun. Terlihat di sana keadaan Simum mengahegak sangat kelelahan disebabkan Agustin yang sudah tidak waras mengemplud dirinya sampai subuh tanpa henti. Sorenya sepulangnya mengembala kambing, Teguh masuk ke tempat tersebut dan memerah susu. Kemudian dirinya menaruh susu yang ada di topi Agustin itu di tempat tersebut. Sebagai bentuk minta izin kepada Simum bahwa dirinya ingin bermalam di sana. Dan hal itu sudah menjadi kebiasaan Teguh agar Simum tidak mengganggu kambing-kambingnya. Tak lama Agustin dan Simum datang. Melihat ada orang yang menaruh susu di topinya. Di sini Agustin merasa keheranan, namun walaupun demikian dirinya mengambil susu tersebut dan memberikannya kepada Simum. Kembali ke Teguh yang mana saat dirinya sedang menghalangi tempat bermalamnya, tiba-tiba ada salah satu kambingnya yang kabur. Melihat itu lantas Teguh pun mengejarnya. Setelah berhasil tanpa sengaja di sana dirinya bertemu dengan Agustin. Karena takut dibunuh oleh Agustin, lalu Teguh pun memberikan kambingnya tersebut kepada Agustin. Dan anehnya di sini tanpa rasa kasihan Agustin pun menerima kambing tersebut, kemudian membakarnya dan memakannya dengan Simum. 3 hari sesudah itu hujan turun ke tempat tersebut dengan sangat deras, membuat Agustin yang sedang tidur langsung terbangun dan berlari ke tempat yang aman. Saat sedang berteduh, tiba-tiba Simum kalantang kulinting. Kelihatannya Simum mencium sesuatu yang tidak asing bagi dirinya. Selepas hujannya reda, lantas Simum pun pergi meninggalkan Agustin yang kedinginan, membuat Agustin yang melihatnya sedikit kesal. Dan benar saja sesampainya di suatu tempat Simum menemukan seekor macan tutul jantan sedang menunggunya. Lalu tanpa basa-basi mereka pun langsung melakukan empludan karena memang pada saat itu adalah musim kawinnya mereka. Sementara di tempat lain terlihat Agustin kekelewahan mencarinya. Agustin yang kala itu mencari Simum di sini dirinya benar-benar merasa cemburu tatkala melihat Simum empludan dengan macan tutul lain. Dan yang membuat Agustin cemburu itu karena dirinya sudah menganggap Simum sebagai kekasihnya. Benar-benar sudah tidak waras alias gelo si Agustin ini. Oke, kan lanjut.
Sekembalinya ke tempat tinggal, Agustin yang merasa cemburu dirinya semakin menjadi tidak waras, yakni berniat mau menyerupai tubuh Simum dengan melepaskan seluruh pakaiannya, kemudian mewarnai tubuhnya menggunakan cadas dan ruhak. Setelah itu dirinya melempar kelinci untuk mengisi perutnya, dan ketika dirinya hendak mengambil kelinci tersebut, Simum datang dan merebutnya, membuat Agustin benar-benar sangat emosi. Akan tetapi dirinya tidak bisa berbuat apa-apa karena jika dirinya merebutnya kembali ditakutkannya Simum menerkam dirinya mengingat hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Tak lama kemudian Agustin yang saat itu sudah kembali memakai pakaian, dirinya melihat rekan-rekannya melewat ke tempat tersebut. Dan di sini Agustin menemukan ada salah seorang rekannya yang bernama Acuy hendak membunuh Simum untuk dijadikan makanan karena mereka sangat kelaparan. Meskipun hubungan dirinya sedang tidak baik dengan Simum, akan tetapi saat itu Agustin menyelamatkan Simum dengan melukai si Acuy menggunakan batu. Disebabkan Agustin sudah menyelamatkan nyawanya, Simum yang awalnya sudah menjauh pun kini dirinya mendekat kembali kepada Agustin. Where have you been? Melihat rekan-rekannya melewat ke tempat itu, di sini Agustin yang otaknya sudah tidak waras pun kembali menjadi normal. Lantas kala itu Agustin pun membersihkan tubuhnya dan memakai seragamnya lagi dengan sangat rapi dengan tujuan dirinya mau menyusul rekan-rekannya. Akan tetapi hari itu Agustin tidak langsung pergi. Terlihat di sana dirinya membuat tali untuk mengikat Simum agar Simum tidak bisa mengejarnya. Mengingat ketika dirinya awal datang juga Simum melarangnya pergi. Sesudah selesai membuat tali, Agustin pun merayu Simum kemudian mengikatnya di tiang bangunan tersebut sambil menangis. Karena walau bagaimanapun Simum sudah menyelamatkan nyawanya dari orang Baduy dan juga sudah memberinya makanan saat dirinya sedang kelaparan. Melihat Agustin pergi, Simum yang awalnya menurut pun spontan berontak dan menggigit talinya, lalu mengejar Agustin dengan penuh emosi disebabkan Agustin sudah menipu dirinya membuat Agustin kabur ketakutan. Setelah berhasil mengejarnya, Simum pun langsung menyerang Agustin dan menggigit tangan kirinya. Pada mulanya Agustin tidak melawan melainkan hanya menangkis serangannya saja. Namun ketika melihat Simum hendak menerkamnya, di sini Agustin pun terpaksa membunuh Simum dengan bayonet legendnya buatan Cibatu yang terkenal seketea. Usai membunuh Simum, di sini Agustin menangis karena dirinya sangat menyesalkan atas perbuatan Simum yang hendak menerkamnya, sehingga menjadikan dirinya terpaksa membunuhnya untuk membela diri. Sesudah hatinya tegar, lalu Agustin pun membawa Simum pergi meninggalkan tempat tersebut. Setibanya di suatu tempat, lantas Agustin pun menguburkannya. Kemudian dirinya kembali berjalan dengan sangat kelaparan dan kehausan. Entah sudah berapa hari berapa malam saat itu Agustin berjalan dalam keadaan kehausan dan kelaparan. Namun dirinya belum juga sampai ke desa terdekat. Sampai akhirnya Agustin tergeletak tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan. Beruntungnya dalam keadaan semacam itu dirinya ditemukan oleh seorang pria Arab yang kebetulan melewat ke tempat tersebut. Lalu orang itu pun menaikkan Agustin ke untanya, kemudian membawanya pergi ke desa terdekat. Setibanya di desa, lantas orang itu pun menyerahkan Agustin ke rekan-rekannya yang kebetulan kala itu sudah sampai di desa tersebut. Lalu rekan-rekannya pun membawa Agustin ke suatu tempat untuk dirawat. Disebabkan luka akibat gigitan Simum sudah membusuk, di sana rekan-rekannya pun terpaksa memotong tangan kirinya, menjadikan Agustin akhirnya kehilangan tangan kirinya dan harus menjalani sisa hidupnya dengan satu tangan, dan itu sungguh mengkaruniakan sekali. Tamat ending yang sangat mengagustin dan Simum Empludan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang banyak. Oke. Jangan lupa follow IG saya, linknya ada di deskripsi. Jadi kalian tinggal toel saja linknya itu. Oke. Saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Salam kopi oplet dan rokok sampurna. Keretekanya lanjut.